khotib berwasiat kepada kita semua untuk tidak pernah berhenti berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh perkara haram. Saudara-saudaraku seiman rahimahullah, dalam kesempatan khutbah kali ini, khatib akan mengajak kita semua untuk bermuhasabah dan merenungkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an arba'a, 'an umrihi fima afnah, wa 'an jasadihi fima ablah, wa 'an 'ilmihi madza 'amila fihi, wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allahu Rasulullah. Maknanya, kedua kali seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga dia ditanya mengenai 4 hal. Umurnya, untuk apakah dia habiskan? Jasadnya, untuk apakah dia gunakan? Ilmunya, apakah telah dia amalkan? Hartanya, dari mana dia peroleh dan dalam hal apa dia belanjakan? Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Jamaah salat Jumat rahimahumullah, perkara pertama yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balik, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Sebaliknya, jika tidak, maka kita akan binasa. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Kemudian yang kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita selama hidup di dunia kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka kita akan senang dan beruntung. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merugi. Setiap anggota badan kita berpotensi melakukan dosa dan maksiat. Karenanya, wajib bagi kita untuk menjaga hati, mata, hidung, telinga, lisan, tangan, perut, kelamin, kaki dan seluruh anggota badan kita dari setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardhu ain untuk kita pelajari atau tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan atau tidak? Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain adalah seperti dasar-dasar ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait bersuci, sholat, zakat bagi yang mampu, puasa, kewajiban hati, maksiat anggota badan dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, wailun liman la ya'lam wa wailun liman 'alima thumma la ya'mal. Yang artinya sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar yakni ilmu agama yang fardhu ain, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Hadis ini juga termuat dalam kitab Al-Hikmah. Kemudian yang keempat, kita akan ditanya mengenai harta. Dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan. Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan. 2 celaka dan yang 1 selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya
ar-rajul salih. Yang artinya sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang saleh. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang demikian itu karena orang yang saleh akan mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan setiap langkah perbuatan kita di dunia ini selalu bermanfaat dan dapat menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh barokah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونعطني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد